Ya, sebetulnya sudah ada modal untuk memahami hidup. Tunggal berarti kan pasangannya nggak ada, suaminya nggak ada. Ya kan? Dulu menggantung ke suami. Suami tidak ada, masih bisa juga. Kok buktinya? Dulu yang ngasih nafkah suami. Waktu suami nggak ada, masih bisa juga kok. Yang ngasih rezeki bukan suami, suaminya Allah melalui suami. Sampai hari ini pun juga yang beri rezeki siapa? Allah. Bisa saja di PHK di sebuah perusahaan karena Allah ingin mengganti yang lebih banyak lagi. Bumi Allah luas. Makanya kembalilah kepada Allah. Memang ini bahasa kayak lebih mudah diucapkan, tapi untuk menjalankannya berat. Yakin bahwasanya yang beri rezeki adalah Allah, biar hati mulai tenang. Waktu suami ada pun saya menggantungkan ke suami, giliran suami tidak ada, ternyata saya juga bisa. Waktu saya di PHK, masa nggak dikasih oleh Allah? Saya tidak kerja lagi, masa nggak dikasih? Pasti dikasih. Tinggal sekarang mencari-cari lagi. Ada jalan nanti, jangan khawatir. Yang menjadi masalah kita sudah menutup dulu prasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, aku nggak bisa kerja lagi, nggak bisa ngasih makan anak. Kau bisa ngasih makan? Belum apa-apa sudah putuskan. Yang ngatur Allah, Anda yang ngatur. Husnudzan nanti, kerja apa saja. Bisa jadi kerjaan Anda ternyata bisa lebih enak, lebih baik. Ternyata lebih ringan, mendapatkan lebih banyak lagi. Prasangka baiklah kepada Allah. Kemudian juga ingat, yang memberi rezeki adalah tetap Allah, Allah. Jangan biasa prasangka buruk kepada Allah. Kalau ternyata ada susah, ya Allah, bulan ini belum bisa ngirim anak kuliah, bulan berikutnya belum bisa, bulan berikutnya. Tetap saja kita berusaha. Putus asa nggak boleh. Bisa jadi jawaban Anda adalah memang Allah menguji, biar capek dulu 4 bulan, setelah tahun kelima, bulan kelima akan aku beri. Bisa saya begitu. Nah, jangan sampai kita putus asa. Putus asa itu adalah kita sendiri lemah. Kalau putus asa sakit terus, seolah-olah nggak punya Tuhan. Makanya putus asa dosa besar. Jangan putus asa. Tinggal nanti mengatur, mungkin pengeluaran dikurangi. Biasanya saya beli ceplok telur sehari 3 kali, jadi sekali kasih tepung. Seharinya 2 ikat kangkung sampai ikat kangkung, tinggal diatur saja. Mungkin anaknya yang ada kuliah diajari untuk jajannya dikurangi. Mungkin bisa jadi anaknya kalau bisa sambil jualan apa nak, gini bisa saja. Mudah, Allah akan ngasih jalan. Yang penting jangan prasangka buruk kepada Allah dan jangan putus asa, dan kemudian berusahalah bangkit. Dan jangan biasa menggantung di tangannya orang. Kalau Anda menggantung di tangannya orang, repot. Minta bantuan kakak, adik, akhirnya kerjaannya minta-minta, bukan bangkit. Anda berusaha, jual bakwan, jual ini, jual itu, bangkit. Itu yang menjadikan hebat. Ingat, tidak boleh prasangka buruk kepada Allah, tidak boleh putus asa, berusaha bangkit. 3 ini akan jadi nikmat bagi Anda setelah itu. Jangan rengek, kesempatan nanti, alasan nanti. Kadang-kadang ini kebodohan orang. Di saat dia dipecat dari sebuah kerjaan, ini alasan untuk minta-minta. Abang, saya sudah dipecat, tolong bantu. Akhirnya hobi minta, bukan bangkit. Tidak. Itu anak-anakku akan aku biayai dengan jerih payahku. Itu baru hebat. Jangan minta-minta. Di saat Anda biasa minta-minta, Anda akan lemah. Anda akan merengek, Anda akan lemah. Bangkit, berusaha. Bisa saja. Yang lain bisa jualan bakwan, dapat duit. Saya jualan kerupuk, bisa duit. Jual sayur, saya harus bisa. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nasihat untuk Anda yang bertanya bahwa Anda punya pengalaman nikah berkali-kali. Artinya pernah gagal dan pernah gagal. Kalau Anda pernah punya kegagalan, bisa jadi kegagalan ini sebabnya adalah dia, dan bisa jadi sebabnya adalah Anda. Artinya mungkin sekali di sini ada satu sifat yang tidak baik ada pada Anda yang menjadikan kegagalan Anda dalam nikah pertama. Kemudian Anda nikah lagi, lalu Anda gagal lagi. Bisa jadi ini ada sifat yang kurang baik pada diri Anda. Hingga pada akhirnya pun, orang di kiri kanan Anda adalah tidak baik. Bukan mereka tidak baik, mungkin dari diri Anda yang kurang baik. Sehingga apa? Anda tidak bisa menjalin hubungan baik dengan orang tua, saudara, dan yang lainnya. Nah, ini yang perlu koreksi. Kadang-kadang orang tidak menyadari dirinya itu adalah punya sifat tidak baik. Ini bahaya sekali. Ini koreksi. Kenapa kok sampai saya gagal berkali-kali? Kemudian kenapa kok ibu saya yang melahirkanku tidak senang dengan saya? Kenapa dan kenapa? Karena ini menumpuk. Hampir mustahil kalau bersepakat suami Anda yang pertama, kedua, ketiga, sampai kelima itu jelek semuanya. Kemudian ibu juga jelek, semuanya jelek. Anda hidup di mana? Ini mungkin Anda harus koreksi diri Anda. Dari kisah kegagalan pernikahan Anda berkali-kali, kemudian sampai tetangga, saudara pun ternyata tidak baik dengan Anda. Mungkin Anda memang
punya perilaku kurang baik. Koreksi dulu. Kadang orang tidak sadar dengan sifat-sifat semacam ini. Seperti orang menganggap di kiri kanannya jelek semuanya, padahal yang jelek adalah dia. Ini bahaya sekali. Wah, jelek, padahal yang jelek dia. Kenapa tetanggaku tidak menyapaku? Kenapa? Wong kita punya perilaku tidak baik. Baik, ini koreksi buat Anda. Kalau ternyata Anda memang sudah baik dan orang yang sudah menjaga, waktu menikah pun Anda mengabdi, salah pasangan, tahu Anda baik dengan suami. Kemudian sampai Anda dicerai, baik lagi dengan suami Anda dicerai. Anggap saja Anda orang baik. Tak taunya apa? Ibunda Anda pun tidak peduli dengan Anda, saudara. Maka mereka salah. Kalau memang begitu, kalau Anda benar-benar baik, maka ini koreksi buat semuanya. Kami tidak akan mengomentari ibunda Anda yang datang ke rumah tetangga Anda tapi tidak mampir ke rumah Anda. Saya tidak komentari beliau dulu. Anda dulu yang saya komentari. Adapun seorang ibu, kalau memang anaknya punya hajat nggak mampir, ya keterlaluan. Tapi hati seorang ibu biasanya tidak semacam itu. Bahkan anak yang badung bandel pun masih disayang dan disayang. Jadi ini perlu koreksi betul bagi Anda. Tapi kalau seandainya ada orang tua yang seperti itu melihat anaknya yang mungkin kekurangan nggak pernah peduli, maka kemanusiaannya sudah hilang. Jangankan dengan anak, dengan tetangga pun nggak boleh kita semacam itu, apalagi dengan anaknya sendiri. Lagi-lagi kembali kepada Anda, mungkin amarahnya orang tua sudah berlebihan karena perilaku Anda mungkin. Ini saya kembali kepada yang bertanya. Karena ada korinah di sini, ada beberapa kejadian. Saudara nggak senang, ibu tidak senang, suami gagal. Mungkin Anda yang melakukan kesalahan. Baik, lagi-lagi. Jika ternyata Anda memang solehah benar, berarti Anda akan diangkat derajat Anda oleh Allah. Nggak usah berkeluh kesah. Nggak usah bertanya Islam itu bagaimana. Islam mengajarkan yang baik. Islam menyalahkan kalau ada seorang ibu mengetahui anaknya kekurangan, kemudian membiarkan, salah. Saudara yang mengetahui saudaranya kekurangan lalu membiarkan, salah menurut Islam. Kalau benar apa yang Anda sampaikan bahwasanya Anda sudah baik-baik misalnya, Anda benar ternyata ibu Anda nggak peduli, saudara nggak peduli, nggak benar mereka. Islam nggak mengajarkan semacam itu. Ini kalau Anda tanya Islam mengajarkan segala kebaikan. Akan tapi kan kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Mohon maaf kalau kami harus mengkritisi Anda karena memang ini yang terpenting dari Anda. Anda yang bertanya kan ingin benar. Banyak orang di kiri kanan kita menjadi tidak baik karena kita. Dan banyak di kiri kanan kita menjadi baik karena kita. Karena orang itu akan merasa nyaman di saat orang berperilaku baik dengannya. Sehingga kenyamanan ini akan membuat perilaku yang baik. Tapi kalau kita seenaknya dengan tetangga, seenaknya ngomong semuanya. Mulai dari mungkin nikah semuanya sendiri, milih ini. Mungkin dari situ akan menjadi sebab mereka kurang peduli dengan keberadaan Anda. Intinya dua-duanya harus kami kritisi. Anda, kalau memang Anda yang tidak baik, Anda berbenah. Kalau Anda memang sudah baik, berarti keluarga Anda yang nggak benar. Kalau memang keluarga Anda tidak benar, Anda tidak perlu kecewa. Kenapa? Anda mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mencukupi Anda adalah Allah, nggak usah ragu. Jika memang Anda benar, Anda baik, lalu ibunda Anda tidak peduli dan Anda tidak perlu musuhi orang tua. Awas, hati-hati. Ujian bagi Anda. Anda tetap sayang kepada orang tua, hormat kepada orang tua, nggak perlu berkeluh kesah kepada siapapun. Nggak perlu Anda bercerita ke siapapun. Rezeki Allah akan sampai kepada Anda. Kalau memang Anda yang benar dan orang tua Anda yang salah. Mari koreksi semuanya. Mungkin orang tua Anda yang katanya jamaah fanatik, Anda salah wahai orang tua. Kalau Anda biarkan anak Anda dalam keadaan semacam itu. Kalau memang betul. Tapi semoga semuanya mendengar, Anda mendengar yang bertanya, ibunda Anda juga mendengar, mari koreksi diri sehingga esok hari rumah tangga indah semuanya. Anda menjadi baik, mertua ibunda Anda menjadi baik, indah semuanya. Koreksi semuanya, masing-masing koreksi diri, jangan biasa koreksi orang lain, koreksi diri kita sendiri, maka akan terjadi perubahan yang luar biasa dalam diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita kalau semua dari kita membiasakan untuk mengoreksi diri kita sendiri. Sebab semua dari tetangga dan masyarakat adalah diri. Kalau dia yang ngurusi dirinya, bagaimana saya berbaik, semua berpikir yang sama, maka buahnya adalah kebaikan-kebaikan akan subur di tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.